Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat semuanya teman-teman. Hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat Google Classroom sebagai LMS kelas daring kita. Ini lumayan memudahkan kita dalam pembelajaran, memberikan tugas-tugas kepada anak. Nah, berikut caranya. Bisa buka browsernya apa saja ya. Kita mulai dari nol. Nah, ini kita mulai, kita tidak punya akun ya, kita login dengan akun baru. Nah, kita bisa membuat Google Classroom lewat ini. Nah, kita pilih Google Classroom, kita klik, kita pilih Google Classroom. Ini bisa lanjutkan. Nah, di sini muncul platformnya. Kita kan belum mempunyai kelas. Nah, untuk menambahkan kelas, karena kita tidak mempunyai kelas, kita tambahkan pada ini. Kita bisa bergabung ke kelas yang sudah dipunyai, atau kita membuat kelas. Karena kita memulai dari nol untuk membuat kelas ibu-ibu, kelas lain ya, ini kita buat kelas. Nah, terus di sini menggunakan Classroom sekolah dengan siswa. Ini kita centang, terus kita lanjutkan. Buat kelas. Misalnya kita akan membuat kelas untuk kelas 2. Bagian kelas bawah. Mata pelajaran, semua mata pelajaran. Ruangnya kita buat ruang 2. Kita buat. Nah, sehingga sekarang kita punya Google Classroom seperti ini ya. Kita punya kelas ini baru ya, kelas bawah, kelas 2, namanya kelas 2, kelas bawah. Di dalam ini kita, kalau di dalam forum, kita bisa menambahkan, kita bisa menyapa anak, atau kita bisa memberikan absen di sini. Kita bisa mengajak diskusi anak-anak lewat sini ya. Ini bisa lewat forum ini. Sedangkan untuk memberikan tugas, kita bisa memberikannya di tugas kelas. Nah, di sini kita bisa memberikan tugas kepada anak-anak. Kita bisa membuatnya dengan cara menambahkan, kita bisa menambahkan materi, ataupun kita bisa menambahkan tugas kuis, ataupun tugas yang lain. Bisa kita membuat pertanyaan, atau kita membuat topik untuk diskusi. Ini di sini. Kita misalnya kita buat tugas kuis. Nah, di sini kita bisa membuat melalui Google Formulir. Kita bisa membuat secara langsung, ataupun kita membuat dulu sendiri, terus nanti kita unggah di sini. Bisa. Ini misalnya kalau kita membuat secara sendiri, kita bisa membuat judulnya misalnya evaluasi. Petunjuknya misalnya sila titik-titik di bawah ini. Nah, ini kita bisa langsung menambahkan filenya melalui Google Drive kita, atau kita bisa menambahkan linknya dari YouTube. Bisa saja kita gunakan. Misalnya kita menggunakan dari Google Drive. Nah, ini karena kosong, belum ada. Misalnya ini kita pilih
Nah, terus kita sisipkan. Maka di sini nanti akan ada seperti ini. Terus kita bisa memberikan ini untuk semua siswa, kemudian poinnya kita tentukan, misalnya tidak dinilai, atau kita nilai dengan nilai berapa, 100 misalnya, bisa saja, ini kita nilai 100. Nah, ini batas waktu kita bisa memberikan, bisa menuliskan batas waktunya ataupun tidak, misalnya ini batas waktunya, kita beri tanggal sekian, waktunya jam sekian. Nah, terus topiknya misalnya kita buat topiknya tema 3 misalnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan rubrik penilaian, bisa membuat sendiri atau kita bisa mengimport dari spreadsheet. Nah, ini kalau sudah kita bisa langsung tugaskan. Nah, setelah ditugaskan di sini maka akan muncul tugas. Nah, tema ini langsung tugas. Anak-anak bisa langsung mengerjakannya di sini. Anak-anak tinggal mengklik, nanti di sini kita tahu berapa anak yang sudah menyerahkan dan berapa anak yang belum mengumpulkan. Ini diberikan berarti kita berikan ke anak. Jumlahnya anak itu berapa, terus ini kita serahkannya. Nah, untuk ini keanggotaan, anggota yang ada di grup ini siapa, siswanya siapa, gurunya. Kalau ingin menambahkan siswa melalui mengundangnya, kita bisa mengundangnya lewat sini. Atau anak-anak bisa masuk ke kelas kita dengan menggunakan kode yang ada di sini. Nah, kode ini digunakan anak untuk masuk ke dalam kelas kita sebagai siswa. Ataupun guru juga bisa melalui sini. Atau kalau tidak, kita menambahkan keanggotaan. Untuk guru kita mengundangnya lewat sini, sedangkan untuk siswa kita mengundangnya lewat tanda ini. Sini juga bisa langsung ada penilaian. Nah, yang tugas yang telah kita berikan kepada anak, nilainya akan muncul ke dalam sini. Berapa nilai mereka, ini bisa dilihat di sini. Ini banyak platform-platformnya yang menarik. Ini kita bisa untuk merubah temanya. Kita bisa merubah tema dengan yang telah disiapkan di sini juga bisa. Dengan cara seperti ini, klik, terus kita terapkan. Nah, ini bisa berganti atau kita bisa mengupload foto kita ke dalam sini menjadi sebagai gambaran platformnya bisa. Nah, ini untuk tugas, sehingga ketika kita memposting tugas akan muncul kepada forum. Di dalam forum ini akan muncul seperti ini. Nanti sehingga siswa tinggal mengklik, maka anak akan masuk ke dalam tugas siswanya. Nanti di sini kita bisa melihatnya, bisa mengkoreksinya. Cukup mudah diterapkan ya. Itu materinya yang di-share di Google Form, di kelas meeting ini bisa apa saja? Nah, ini misalnya contohnya di kelas saya ya, seperti ini. Karena di sini saya mempunyai 2 kelas, tinggal milih kelas mana yang saya beri tugas. Ini saya karena di kelas 5, saya buka di kelas 5. Nah, di sini ada banyak ini tugas-tugas yang saya berikan masih bisa dilihat. Sini anak juga bisa berkomentar, seperti ini kita bisa lihat. Anak bisa saling menyapa dengan anak-anak di sini. Anak bisa absen. Kita absennya bisa melalui ke sini sehingga kita pembelajarannya abad 21 bisa terlaksana dengan baik. Sekarang kan tanya Pak Menteri itu kan kita nanti seperti ini. Yang diharapkan pembelajarannya daring itu kita seperti ini. Menggunakan platform-platform, menggunakan virtual meeting dengan menggunakan Google Meet. Bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom meeting seperti. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik, semangat, sehat.
Hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kita kemarin sudah Google Classroom, sekarang kita akan mencoba soal bagaimana kita membuat soal evaluasi lewat Google Form. Ya, biasanya kita kan kalau ini biasanya lewat WhatsApp, sekarang kita nanti pakai Google Form. Untuk membuat soal evaluasi dengan menggunakan Google Formulir, ini kita masuk dulu login ke Gmail kita masing-masing. Nah, setelah kita masuk ke Gmail, kita masuk ke Google Drive kita, ya. Setelah kita masuk ke Google Drive, di sini ada tanda plus. Ini untuk membuat formulir baru. Di sini nanti tanda plusnya itu akan muncul seperti ini. Nanti kita pilih Google Formulir. Nah, ini kita buat formulir kosong. Bisa kita mengambil dari template ataupun kita langsung pakai formulir kosong. Kita pakai formulir kosong saja. Muncul seperti ini. Ini kita bisa menuliskan judulnya apa. Misalnya kita beri judul soal evaluasi tema 5, sub tema 2 pembelajaran 1. Misalnya seperti ini. Terus di sini kita bisa memberikan tambahan lagi. Kalau kita ingin memberikan tambahan sub, itu kita pakai ini. Di sebelah sini ada tanda plus, ada tanda import pertanyaan. Jadi nanti kita bisa mengimport pertanyaan dari file lain. Ini untuk tambahan judul atau deskripsi, ini untuk tambahan gambar, dan ini untuk video, ini untuk tambah bagian. Ini kita klik tambah bagian saja, kita bagian 2. Di dalam bagian 2 ini kita isikan misalnya ini adalah nama anaknya ya. Nama. Setelah ini kita tambahkan pertanyaan. Ya, kita tambahkan pertanyaan di sini dengan memberikan nama anak. Nah, ini kita isi uraian jawaban singkat, dan sini kita isi wajib, sehingga nanti anak-anak bisa menuliskan namanya semuanya. Jadi kita tahu siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Setelah kita beri namanya ini, kita berikan tambahan subjudul. Nanti di sini juga bisa ditambahi, misalnya mau diberi tambahan nomor absen, berarti tinggal nambah plus. Nah, ini bisa diberi nomor absen. Nah, ini juga diberi jawaban singkat. Jawaban singkatnya bisa dipilih. Nah, ini ada jawaban singkat. Ini diklik wajib. Ini anak wajib mengisi. Dan ini bisa diisi dengan perintahnya. Pilihlah jawaban yang benar. Misalnya seperti ini ya. Terus di sini kita memberi pertanyaan, tinggal mengklik tambah. Nah, di sini misalnya apa bunyi sila pertama adalah. Nah, sini bisa pilihan ganda ataupun opsi ataupun isian singkat. Kalau isian singkat berarti nanti kita mengeceknya sendiri. Ini kita pakai pilihan ganda sehingga bisa muncul poinnya langsung. Misalnya bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dan itu kita di sini tulis wajib isi.
Nah, ini kita bisa memberikan opsi. Nah, kita tentukan ini opsinya. Bisa diacak opsinya. Nah, ini untuk memberikan jawabannya benar apa salah, kita lihat di pengaturannya ini, setelan pengaturan. Nah, kita buat, bisa kita buat umum, atau dikumpulkan lewat email, atau dibatasi 1 kali tanggapan. Nanti kalau kita batasi 1 tanggapan, berarti anak hanya bisa mengirimkan 1 kali. Nah, ini tidak saya centang biar anak bisa berulang kali mendapatkan nilai yang terbaik ya. Ini, terus kemudian kita buat soalnya menjadi soal kuis sehingga kita bisa melihat, kita bisa lihat setelah pengiriman, bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab benar atau salahnya. Ini kita teman. Nah, di sini muncullah kunci jawaban. Nah, dari kunci jawaban ini kita bisa menentukan kunci jawabannya apa. Jawabannya ini. Nah, bisa kita menambahkan masukannya apa. Misalnya di sini kita sama dengan itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita simpan. Nah, di sini kita bisa memberikan poin. Misalnya poinnya 10. Misalnya, terus ini kita klik selesai. Maka jadilah Google Form untuk soal evaluasi. Untuk menge-share link untuk mengerjakan, kita tinggal mengklik di sini, kirim. Klik, kita kirim di sini ada gambar ini. Ini kita klik, maka akan muncul linknya. Kita bisa memperpendeknya dengan mengklik ini sehingga linknya menjadi kecil. Nah, dan kini kita bisa langsung kirim melalui apa? Ini bisa lewat Facebook, lewat Twitter, ataupun lewat emailnya anak-anak. Kita lebih mudah biasanya kita share linknya ke WhatsApp ya biasanya. Ini kita pilih klik salin, nanti kita kirim ke WhatsApp-nya anak-anak, grupnya. Misalnya seperti ini saja, kira-kira ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung bagaimana membuat ini? Ada pertanyaan tidak teman-teman? Mungkin ada yang ditanyakan? Itu bisa juga ya? Oh bisa. Nah ini kalau kita mau memberi memberi kop seperti di atasnya itu, kita boleh pakai ini. Ada gambar seperti ini, adalah seperti palet, itu kita klik. Nah, di sini ada yang namanya header. Nanti kita di sini ada pilih gambar, kita klik pilih gambar. Nah, di sini kita bisa memilih yang sudah ada. Ini sepertinya misalnya ini kita pilih yang sudah ada ya, atau kita bisa mengunggah foto, kita mencari, bisa dengan cara mencari di file kita. Kalau ini misalnya kita dengan cara mencari, seperti ini kita bisa milih kop yang akan kita pilih. Nah, ini show all file. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah ini kita klik selesai. Nah, maka akan muncul header kita seperti ini. Kira-kira mudah atau tidak? Ini ada lagi? Terima kasih buat sini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bu Mira, Ibu Devi? saya tanya. Oke. Ikan Google Form memang memudahkan kalau memberikan soal. Oke. Tapi misalkan gini, kita sudah punya soal, misalnya ambil dari internet atau dari sumber lain. Nah, kok masukkan di Google Form kan satu-satu repot ya. Mungkin ada cara lain kalau mungkin ini biar cepat. Ya, terima kasih Bu Devi pertanyaannya. Nah, ini kita bisa mengimport pertanyaan itu dengan cara mengimport. Ini kita klik import pertanyaan. Nah, ini kita misalnya sudah punya di dalam kita sudah punya drive, kita males ngetik lagi, kita ambil saja soalnya dari situ. Ini dengan cara seperti itu kita
klik filenya, terus kita pilih. Nah, kita ambil yang bagian mana? Bagian mana yang mau kita ambil? Nah, ini bisa lihat. Oh, kita mau ngambil yang ini saja, soal yang ini. Kita import pertanyaannya. Nah, sudah masuk, Bu, soalnya. Nah, ini soalnya sudah masuk. Kita kliknya tadi, ini karena ke bagiannya keliru ya ini tadi. Nah, ini masuk. Ini harusnya tadi di bagian sini sih. Sebentar, saya ulang. Nah, kita paskan dulu. Misalnya kita setelah soal ini ya, kita mau import filenya. Kita import file dari pertanyaan. Misalnya kita punya soal ini, aku mau ngambil soal dari bagian soal ini saja lah, aku mau males bikin lagi. Gitu. Nah, ini kita ambil misalnya, oh soal yang mana ya yang saya mau ambil? Oh ini. Kita klik, terus kita import pertanyaannya. Nah, maka sudah muncullah di sini. Sudah komplit dengan jawabannya, dengan seperti itu. Itu Bu Devi, bagaimana? Masih bingung tidak? Iya. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Tapi soalnya dari form juga, Bu. Iya, kalau kita mau pengen yang dari luar form, misalnya kita punya itu ya kita dengan cara copy paste satu-satu, Bu. Atau kalau kita males mau copy paste bisa kita ini, misalnya kita punya soal. Misalnya kita mensiasati males copy paste ya, Bu. Ini saya punya soal di sini. Di sini misalnya saya punya soal evaluasi dari sini ya Bu. Misalnya jenengan males mau kok males banget sih ngetik segitu banyaknya. Nah, misalnya kita males bikin ininya ya Bu. Nah, ini kita cari dulu soalnya. Misalnya inilah sampai soal-soalnya. Gitu. Kita ketik kita print screen ya, kita print screen. Terus kemudian kita paste. Setelah kita paste, bisa kita save as picture. Nah, kalau sudah save as picture, kita misalnya beli gambar 12. Kita save. Terus kita lihat di sini di file kita. Di picture. Nah, ini kita tadi 12 ya. Kita bisa crop di sini. Nanti kita bisa crop gambarnya lewat ini. Nah, nanti dari situ kita bisa, setelah kita crop, setelah itu kita bisa langsung masukkan ke sini, Bu. Nah, ini kosong ya, ini kita bisa langsung klik picture-nya ini. Kemudian kita cari gambarnya. Misalnya, contohnya yang sudah saya potong. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini di sini langsung ada, perhatikan gambar di bawah ini. Terus misalnya tadi sekalian pertanyaannya bisa langsung, nanti kita bisa pilih opsinya A, B, C, D seperti itu. Seperti itu Bu Devi. Bagaimana? Bu, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Bu tanya. Nggih. Ya Bu Rian, monggo. Apakah bisa memasukkan video di dalam soal kita? Oh bisa, sangat bisa.
Sabrian, caranya hampir sama dengan kita memasukkan ini tadi, soal dengan sama seperti gambar ini. Kita tambah dulu, kita buat soalnya di bawahnya. Nah, ini kita bisa, ini di sini kita bisa, nah di sini kan ada ini Bu, gambar tambahkan video. Sini kan banyak, nah ini kita bisa menambahkan video. Misalnya videonya jenengan punya filenya atau kita ambil dari YouTube. Misalnya video dongeng buaya. Nah, ini misalnya kita klik, kita pilih, sudah masuk ke dalam soal kita. Nah, ini kita tinggal menambahkan ini. Nah, perhatikan video berikut. Ini Bu. Gimana Brian? Mudah? Oke, Bu, mudah. Nah, terima kasih Bu Rian pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sudah paham, Bu. Ya, terima kasih Bu Nuri. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti coba saya nanti tolong dikirim jenengan untuk praktek. Nanti saya dikirimi linknya ke dalam email saya ya. Nanti tolong di email di sambongsetunggal@gmail.com ya. Iya Bu. Siap. Saya minta hasilnya, coba bisa tidak. Nanti kalau masih ada kendala, nanti kalau kita pas ketemu kita bisa sharing lagi. Iya Bu. Kira-kira mudah sekali ya? Ya, mudah. Sangat Udah Bu, nanti dicoba. Ya, terima kasih. Kira-kira sudah siap untuk ini, untuk yang Google Classroom-nya kemarin sudah dipraktekkan semuanya, nggih? Sudah. Bagaimana anak-anak? Responnya anak-anak bisa tidak Bu menggunakan Google Classroom? Bisa. Sangat senang mereka pakai apa namanya? Pakai HP. Belajar pakai HP. Iya, biar ini Bu anak-anak tidak kalah, jadinya tren abad 21-nya tetap berjalan. Saya rasa untuk sharing kita hari ini kira-kira mudah ya Bu, bisa dilakukan. Nanti bisa saya dikirimi hasilnya, membuat soal evaluasinya ke alamat email saya ya, di sambongsetunggal@gmail.com. Terima kasih teman-teman untuk waktunya kita sharing. Nanti pertemuan berikutnya bisa Bu Nuri sharing apa, ada pengalaman baru atau kemarin Bu Devi yang baru ini diklat tembang Jawa, bisa di ini ya, bisa di sharing sama kita dan besok Bu Devi yang sharing ya. Yes, Bu, ya. Terima kasih teman-teman, saya tunggu hasilnya, saya tunggu emailnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.